مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوادي. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Thumma salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya man huwa fi uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil mukarramin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramal akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Ya Rahman ya Rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Yang saya muliakan, yang saya hormati para imam Masjid Al-Munawwar, wabil khusus Al-Habib Alwi, Al-Bar, dan seluruh para asatidzah, Al-Ustadz Hidayah yang sudah hadir, kemudian seluruh jamaah yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kurang lebih sudah hampir 1 tahun kita membaca kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, dan sekarang kita sudah sampai di bab yaitu doa yang dibaca ketika keluar dari kamar mandi ataupun dari toilet. Nah, sebelum kita membahas tentang doa tersebut, sebagaimana pembahasan tadi malam di majlisnya Abu Ya Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas Az-Zabidi. Jadi ada yang bertanya semalam, ketika posisi sedang sholat kemudian kita mendoakan mungkin saudara kita yang sudah meninggal dunia dan kita menyebut namanya di dalam sholat, apakah boleh atau tidak? Nah, karena kemarin itu waktu ya terbatas, jadi belum sempat membahas secara terperinci. Nah, malam ini mungkin bisa dijelaskan secara terperinci tentang masalah tersebut. Jadi hukum membaca doa di dalam sholat itu hukumnya boleh, dengan syarat yang sudah dijelaskan, menggunakan logatul Arabiyah, bahasa Arab. Ini pernyataan dari jumhur ulama, mayoritas para ulama seperti Imam Nawawi dan para ulama Syafi'iyah lainnya. Al-Imam An-Nawawi punya kitab namanya Al-Majmu' ala Syarhi Muhazzab. Lahir 631, meninggal 676 Hijriah. Jadi Imam Nawawi mengatakan, menurut mazhab kami, yaitu mazhabnya Imam Syafi'i, bahwa berdoa ketika posisi dalam sholat, baik posisinya berdiri, ruku, ataupun sujud, dengan catatan menggunakan bahasa Arab, dan posisi doa yang panjang hanya bisa digunakan di rukun-rukun tawil. Jadi dalam sholat itu ada rukun tawil, durasi waktunya bisa lama, seperti sujud, ruku, berdiri. Ini bebas, kita mau berdiri sampai subuh juga gak apa-apa. Berdiri baca sampai khatam Al-Quran juga tidak masalah. Nah, ini namanya rukun tawil. Jadi setelah kita baca ayat Al-Quran, kemudian kita isi dengan doa misalnya, itu diperbolehkan.
Itu bisa dilihat di dalam kitab Al-Majmu' ala Syarhi Muhazzab dengan catatan menggunakan bahasa Arab. Kemudian ada namanya rukun qasir, rukun pendek. Nah, rukun pendek itu seperti i'tidal, kecuali di kunut salat subuh. I'tidal itu tidak boleh terlalu lama. Kalau terlalu lama, durasi waktunya menurut Syekh Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya Fathul Wahhab, kalau lebih dari surat Fatihah batal. Karena itu rukun pendek, namanya rukun qasir. Doa yang digunakan selain kunut yang ada di salat subuh dan kunut nazilah, maka ketika terlalu panjang di rukun pendek tersebut bisa membahayakan sahnya sholat. Kemudian doa yang dibaca sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu posisi yang paling terbaik memang di antara gerakan sholat itu adalah sujud. Sujud itu posisi terbaik membaca doa. Bebas doa apa saja selama isinya baik. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ibnul Hajjaz Al-Qusairi Naisaburi yang lahir 204 Hijriah, meninggal 261 Hijriah, di dalam sahihnya Nabi bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsiru du'a fih. Posisi paling dekatnya seorang hamba dengan Allah adalah ketika posisi sujud, kata Nabi. Fa'akfiru doa, maka perbanyaklah doa. Di riwayat yang lain ditambah fihi, perbanyaklah membaca doa di dalam sujud. Misalnya kita mendoakan keluarga kita, ada saudara kita yang meninggal, kita sebut namanya, Allahumma gfir li fulan ibni fulan, maka itu boleh, tidak bermasalah. Namun yang menjadi batal, nama disebut bukan dalam bentuk doa, itu batal. Tahu-tahu baca surat Fatihah, kemudian dia baca surat yang lain, tiba-tiba dia sebut nama orang. Ya Sulaiman misalnya, batal. Tapi kalau digunakan dalam konteks doa, tidak batal. Paham ya? Kalau dalam isinya berupa doa, maka tidak batal. Tapi kalau menyebut nama saja, bukan berupa doa, batal. Dan nama ini bebas, mau nama yang memiliki arti dalam bahasa Arab atau bahasa asing. Yang penting nama. Dengan catatan bentuknya. Bentuknya itu doa. Kalau isinya doa itu dirubah kepada bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa lain, baru bisa batal sholat. Sholatnya batal. Itu pernyataan Al-Imam An-Nawawi rahimahumullah. Solusinya kalau kita tidak menghafal doa dengan menggunakan bahasa Arab, maka boleh kita berdoa menggunakan bahasa Indonesia dengan syarat tidak ditalaffuz, tidak dilafadzkan. Karena Allah tahu apa yang kita sebutkan di dalam hati. Pakai bahasa Indonesia dalam hati boleh. Ketika sujud tambah dengan doa. Itu. Al-Imam Ahmad bin Hanbal sebagaimana dikutip dalam kitab Ithaf Sadatil Muttaqin, kitab syarah daripada Ihya Ulumiddin yang disusun oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang lahir 450 Hijriah, meninggal 505 Hijriah. Ada kitab syarahnya seorang ulama asal kota Zabid yang ada di Yaman, pindah ke Mesir, namanya Syekh Muhammad Murtada Az-Zabidi. Beliau yang mensarahkan Ihya Ulumuddin. Judul kitabnya Ithaf Sadatil Muttaqin. Di dalam kitab tersebut, Syekh Muhammad Murtada Az-Zabidi meriwayatkan, Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan, ma sholaitu sholatan munzu arba'ina sanatan illa wa ana ad'u lil Imam Syafi'i. Tidaklah saya melakukan sholat atau tidaklah saya melaksanakan satu sholat selama 40 tahun
melainkan di dalam sholat tersebut saya selalu mendoakan kepada Imam Syafi'i. Nah, itu Imam Ahmad bin Hanbal punya pernyataan, mendoakan Imam Syafi'i ketika dalam posisi sholat selama 40 tahun. Karena guru, ya, Imam Ahmad bin Hanbal punya salah satu guru. Rata-rata kan gurunya banyak. Salah satu gurunya Imam Syafi'i. Ada juga gurunya dari mazhab Hanafi, namanya Al-Imam Abu Ya'qub. Abu Ya'qub ini murid terdekatnya Abu Hanifah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal sebelum belajar dengan Imam Syafi'i, belajar kepada Al-Imam Abu Ya'qub. Abu Ya'qub ini adalah ulama yang menyebarkan mazhab Hanafi. Beliau punya kitab namanya Al-Kharraj, tentang manajemen keuangan negara. Jadi beliau ini pakar ekonomi dunia di zamannya. Sehingga Daulah Abbasiyah menggunakan kitab beliau Al-Kharraj itu sebagai landasan hukum mengelola ekonomi negara. Gitu. Pakai kitabnya beliau, namanya Abu Ya'qub. Nah, Abu Ya'qub ini punya murid Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian Abu Ya'qub meninggal, Imam Syafi'i ingin belajar kepada Abu Ya'qub. Akan tetapi Imam Syafi'i ketika tiba di Irak, tiba di Baghdad, Abu Ya'qub sudah meninggal dunia. Tapi bertemu dengan temannya Abu Ya'qub, yaitu Syekh Muhammad Asy-Syaibani. Juga murid daripada Al-Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i menuntut ilmu kepada beliau. Bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Al-Imam Ahmad bin Hanbal pertemuan pertamanya dengan Al-Imam Syafi'i sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Abu Fida Ismail ibn Umar ibn Kathir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah yang lahir tahun 700 Hijriah, meninggal tahun 774 Hijriah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal bingung dengan dua hadis. Ada dua hadis beliau bingung. Hadis pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa puasa Arafah itu menghapus dosa tahun lalu dan akan datang. Tukaffiru sanatal madiyah wal mustaqbalah, atau kama qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, puasa Arafah menghapus dosa yang tahun lalu dan dosa yang setahun akan datang. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal mendapatkan satu riwayat lagi, Nabi melarang puasa Arafah. Di zaman itu kan kitab tidak mudah seperti sekarang, sehingga sulit mendeteksi makna daripada maksud hadis tersebut. Seakan-akan kontradiksi. Sehingga Imam Syafi'i ini termasuk ulama pelopor, ulama yang merintis ilmu mukhtalafil hadis. Ilmu mukhtalafil hadis, ilmu yang membahas mengenai hadis-hadis yang seakan-akan kontradiksi. Nah, di situ dijelaskan ternyata tidak kontradiksi karena kaitannya juga dengan historis, ada nasikh wa mansukh di dalam hadis juga, kemudian kaitan dengan asbabul wurud dan sebagainya. Bisa dibayangkan seorang imam besar yang menghafal kurang lebih menurut para ulama hampir 1 juta hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bingung dengan dua hadis ini. Bertanya kepada guru-gurunya tidak mampu memberikan penjelasan yang memuaskan. Al-Imam Syafi'i punya kitab namanya Ar-Risalah. Ar-Risalah ini adalah surat yang dikirim kepada Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi, seorang ulama hadis di zaman Imam Syafi'i, agar Imam Syafi'i diminta untuk membuat satu sistem, satu mekanisme pengambilan hukum dalam Al-Quran dan hadis. Imam Syafi'i hanya menulis lewat surat, dikirim ke Makkah, dikirim ke Madinah. Ternyata surat tersebut dijadikan kitab yang sangat bermanfaat. Namanya Ar-Risalah. Nah, judulnya Ar-Risalah, surat. Dalam kitab Ar-Risalah di bab-bab akhir itu membahas tentang penjelasan hadis-hadis yang seakan-akan kontradiksi.
Sehingga ulama hadis mengatakan di antara ulama yang membahas dan menyusun ilmu mukhtalafil hadis, di antaranya mereka adalah Al-Imam Syafi'i. Selain ulama pertama yang membuat kitab usul fikih. Ar-Risalah juga terkenal sebagai kitab usul fikih pertama di dunia Islam. Maka ini beliau ahli. Imam Syafi'i ahli benar dalam masalah hadis. Beliau bukan hanya paham secara tekstual, tapi kontekstual juga beliau kuasai. Bahkan sejarah dari satu hadis itu bisa panjang lebar beliau bahas. Al-Imam Ahmad bin Hanbal ketika mendengar Imam Syafi'i datang ke Irak, maka beliau duduk di majlisnya Imam Syafi'i. Ternyata beliau perhatikan bagaimana cara mengajarnya Imam Syafi'i sangat luar biasa, menguasai Al-Quran, menguasai hadis Nabi Muhammad SAW. Selesai dari majlis, Imam Ahmad bin Hanbal memberanikan diri bertanya kepada Imam Syafi'i, "Wahai Al-Imam Syafi'i, ini ada dua hadis yang saya tidak paham." Kalau beliau tidak paham, bagaimana kita? Beliau 1 juta hadis, beliau katakan tidak paham. Kata Imam Syafi'i, "Coba engkau sebutkan hadis mana yang engkau tidak paham." Maka disebutkanlah hadis tersebut. Hadis pertama, Nabi SAW bersabda, puasa Arafah itu, saumu Arafah, menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Namun di hadis yang kedua yang saya dapatkan riwayat tersebut, Nabi melarang puasa Arafah. Jadi yang pertama ada fadilah puasa Arafah, secara otomatis ada perintah untuk puasa Arafah. Tapi yang kedua justru melarang puasa Arafah. Al-Imam Syafi'i tabassama. Beliau tersenyum. Artinya ini mudah jawaban tersebut. Kemudian beliau jelaskan, ini hadis tidak ada yang kontradiksi. Hadis yang pertama, Nabi memerintahkan bagi orang-orang yang tidak sedang wukuf di Arafah, yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji dan tidak wukuf di Arafah, maka mereka disunnahkan puasa Arafah. Dan Nabi sebutkan pahala yang menghapus dosa yang tahun lalu dan yang akan datang. Adapun hadis yang melarang untuk melaksanakan puasa Arafah, Nabi bersabda kepada kaum muslimin yang sedang wukuf di Arafah pada waktu itu. Maka masalahnya hilang. Dari sinilah Imam Ahmad bin Hanbal melihat Imam Syafi'i sangat pakar di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Pemahamannya beliau bukan hanya secara tekstual, tapi juga secara kontekstual. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, ma'araftu nasikh wal mansukh fil hadis hatta jalastu ma'a Syafi'i. Saya dulu tidak paham nasikh dan mansukh dalam hadis hingga saya duduk belajar kepada Imam Syafi'i, baru saya paham. Ucapan beliau yang lainnya, beliau katakan bahwa hadis Nabi itu muglak. Memahami hadis Nabi terkunci. Hafal tapi maksudnya, maknanya terkunci, tidak paham. Hatta jaa al-Imam Syafi'i bimafatihihi fafatahahu fafahimnahu. Sehingga datang Imam Syafi'i dengan kunci-kuncinya. Beliau buka itu hadis-hadis yang terkunci. Maka terbukalah itu hadis, kami menjadi paham maksud dari hadis-hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kitab kurang lebih 6 atau 7 jilid, judulnya Tabaqatu Syafi'iyatil Kubra, nama kitabnya. Klasifikasi para ulama Syafi'iyah, disusun oleh Imam Tajuddin As-Subki. Tajuddin As-Subki. Di dalam kitab tersebut diceritakan terjadi dialog antara Imam Syafi'i dengan Al-Imam Ishaq ibnu Rahawayhi. Saudara-saudara sekalian, Al-Imam Ishaq ibnu Rahawayhi ini adalah salah satu gurunya Imam Bukhari.
Jadi Imam Bukhari punya salah satu guru bernama Al-Imam Ishaq Ibnu Rahawayhi. Juga salah satu gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka sedang melaksanakan ibadah haji atau melaksanakan umroh, kemudian bermukim di satu tenda yang sama. Jadi bisa dibayangkan satu tenda isinya Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Syafi'i, dan Al-Imam Ishaq Ibnu Rahawayhi. Kemudian Al-Imam Ishaq Ibnu Rahawayhi memperhatikan, belum kenal ini Imam Syafi'i, karena di zaman itu mereka kenal nama saja. Namanya terkenal, tapi orangnya itu mereka tidak ketahui, karena terbatas, tidak ada media sosial dan lain sebagainya. Sehingga nama saja yang terkenal. Al-Imam Ishaq Rahawayhi memperhatikan, ini wajah-wajahnya orang alim ini. Kemudian bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, wahai Imam Ahmad bin Hanbal, itu siapa yang sedang duduk? Imam Ahmad bin Hanbal memuji, mengatakan, oh itu guru besar kami, ahli hadis, ahli fikih, ahli loghah Arabiyah, ahli usul fikih, dipuji semua. Itu adalah Imam Syafi'i. Oh, ini Imam Syafi'i? Iya. Engkau katakan beliau ahli hadis? Iya benar. Boleh gak kita uji coba? Uji coba, apakah benar beliau pakar dalam ilmu hadis? Hadis riwayah dan diroyah. Maka Imam Syafi'i pun diundang oleh Ishaq Ibnu Rahawayhi duduk bersama beliau. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal melontarkan satu riwayat hadis, yaitu akirrut tuyur ala makanatihim atau amkinatihim. Akirrut tuyur ala amakiniha. Dalam hadisnya amakiniha. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, posisikanlah burung itu pada tempatnya. Hadisnya pendek itu. Posisikanlah burung pada tempatnya. Ini pertanyaan diberikan kepada Al-Imam Ishaq Ibnu Rahawayhi terlebih dahulu. Wahai Al-Imam Ishaq, bagaimana menurut antum tentang penjelasan hadis tersebut? Maka Al-Imam Ishaq Ibnu Rahawayhi mengatakan, maksudnya adalah burung itu jangan ditaruh, jangan dilepas di dalam rumah, jangan dilepas, tapi letakkanlah di sangkarnya. Itu maksudnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau lagi memelihara burung, itu jangan biarkan dia terbang bebas, nanti dia pergi hilang. Tapi tempatkanlah di sangkarnya, sehingga dia tidak bisa keluar terbang. Ini menurut Imam Ishaq. Berarti pemahamannya tekstual. Ketika hadis yang sama ditanyakan kepada Imam Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, bagaimana menurutmu penjelasan tentang hadis ini? Imam Syafi'i jelaskan panjang lebar. Imam Syafi'i mengatakan, dulu di masa sebelum datangnya agama Islam, khususnya di Jazirah Arab, mereka punya kepercayaan itu, keyakinan kalau mau berangkat ke luar kota, kalau burungnya terbang ke sisi kiri berarti sial, maka tidak jadi berangkat. Tapi ketika burungnya terbang di sisi kanan berarti beruntung, maka mereka lakukan perjalanan. Nabi katakan la tirah dalam hadis, la safar wala hamma wala tirah. Gak ada bulan sial, tidak ada kesialan, tidak ada burung hantu membawa kesialan. Itu hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau katakan, ketika Islam datang, Nabi mendidik umatnya agar tidak menggantungkan nasib kepada makhluk. Burung itu tidak punya pengaruh di dalam ketentuan sial atau tidak sial. Sehingga Nabi katakan, akirrut tuyur ala amakiniha. Posisikan burung ya sebagai makhluk pada tempatnya, bukan pada sarangnya. Beda. Kata Imam As-Subki mengatakan, penjelasan yang tepat itu adalah penjelasannya Imam Syafi'i. Jadi beliau jelaskan dengan sejarah.
tahu historisnya. Al-Imam Ahmad bin Hanbal belajar kepada Al-Imam Syafi'i rahimahumullah. Kemudian kita lanjutkan daripada kajian kita. Disebutkan yaqulu ghufranaka alhamdulillahilladzi adhhaba 'anni al-adha wa 'afani. Thabata fil hadits sahih fi sunani Abi Daud wa Tirmidzi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul ghufranaka, rawahu An-Nasa'i wa Ibnu Majah. Ini doa ketika sudah keluar dari toilet atau dari kamar mandi. Doanya adalah ghufranaka alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa 'afani. Artinya memohon ampunanmu ya Allah, segala puji bagi Allah yang menghilangkan dariku al-adza, satu gangguan atau penyakit, dan menjaga diriku senantiasa dalam keadaan sehat dan selamat. Ini doa dibaca setelah keluar dari kamar mandi atau toilet. Ketika cebok, kemarin sudah diajarkan, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Selesai cebok, keluar. Nah, doa cebok itu dibaca dalam hati. Kalau doa ini dibaca dilafatkan karena posisinya sudah di luar. Jangan bacanya ketika masih di dalam. Ketika sudah keluar, maka dibacalah doa tersebut. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abi Daud. Imam Abi Daud nama aslinya Sulaiman bin As'as As-Sijistani. Sulaiman bin As'as As-Sijistani. Lahir tahun 202 Hijriah, meninggal tahun 275 Hijriah. Sijistani ini nama satu kampung yang ada di Afghanistan. Sijistani. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Nama aslinya Muhammad bin Isa At-Tirmidzi. Lahir 209 Hijriah, meninggal tahun 279 Hijriah. Di kota Termez, masuk negara Uzbekistan. Uzbekistan di zaman sekarang, Termez. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i. An-Nasa'i nama kota Nasa di wilayah Rusia. Namanya Ahmad bin Su'aib nama aslinya. Lahir 215 Hijriah, meninggal tahun 303 Hijriah. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ibnu Majah lahir di kota Huzawaini. Huzawaini ini masuk wilayah Iran. Lahir 209 Hijriah, meninggal 273 Hijriah. Mereka yang meriwayatkan hadis tentang doa yang dibaca ketika keluar dari kamar mandi ataupun toilet. Wa rawaina an Ibni Umar radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala'i qala alhamdulillahilladzi adzaqani ladzatah wa abqa fi quwwatihi wa dafa'a anni adzah. Ada doa yang lain lagi, riwayat yang lain dengan redaksi yang berbeda. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu dahulu, idza kharaja minas khala, apabila beliau keluar dari kamar mandi atau keluar dari toilet, beliau berdoa, alhamdulillahilladzi adzaqani ladzatah. Segala puji bagi Allah yang mencicipkan diriku kelezatan. Wa abqa fi quwwatih, dan wa abqa fiyya, bukan fi, wa abqa fiyya quwwata. Ini ada salah cetak ini. Pakai fi padahal fiyya. Ya. Yang kadang-kadang kitab juga bukan pengarangnya yang salah ya. Pengarangnya itu Masya Allah sudah ditashih dari percetakan biasanya. Dari percetakan.
Jadi bukan fi tapi fiya. Wa abqa fiya quwwatah. Dan Allah menetapkan padaku kekuatan. Wa dafa'a anni adza, dan menghilangkan dariku adza, gangguan. Ini doa kedua ketika keluar dari toilet atau dari kamar mandi. Di dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah disusun oleh Imam Tirmidzi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau keluar dari toilet atau keluar dari kamar mandi itu tidak pernah mengeluarkan aroma busuk. Sayyidatuna Aisyah meriwayatkan tiap kali Nabi keluar dari toilet beliau masuk tidak ada kotoran, bersih. Dan wanginya wangi kasturi, bau misik, beda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhirnya Sayyidatuna Aisyah bertanya, ya Rasulullah, mohon maaf saya bertanya, kenapa kamar mandi waktu antum keluar tidak ada bau busuk, bau kotoran, yang ada bau wangi. Kemudian kotorannya di mana? Ini waktu itu kan hamparan tanah, bukan toilet. Alat seperti kita tidak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan Allah Ta'ala memerintahkan bumi menelan seluruh kotoran para nabi sehingga gak ada yang bisa lihat. Kemudian Nabi katakan bahwa kotoran para nabi secara umum itu tidak seperti kotoran manusia biasa. Tidak seperti kotoran manusia biasa. Tidak ada bau busuk. Bau minyak kasturi, kata Sayyidatuna Aisyah. Bau minyak kasturi. Sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Ibnu Arabi, ini ulama besar Sufi, namanya Ibnu Arabi. Lahir 560 Hijriah. Meninggal 638 Hijriah. Punya kitab, memang kitab ini dilarang dibaca. Orang awam dilarang dibaca karena takut nanti salah paham. Al-Futuhatul Makkiyah judul kitabnya. Tapi kalau saya baca biasanya yang saya paham saja, yang gak paham saya lewatkan. Gak paham saya lewati. Yang saya paham saya catat. Beliau katakan dalam kitab tersebut bahwa kencing, darah, serta kotoran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suci. Suci. Maka dalam riwayat Al-Imam Ahmad bin Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Isabah fi Tamyiz Shahabah tentang biografi para sahabat, 9 jilid kitab tersebut, 1 jilid kurang lebih 800 sampai 700 halaman. Kitab membahas biografi para sahabat. Lahir tahun 773 Hijriah, meninggal 852 Hijriah. Ahli hadis, pakar. Beliau menyebutkan beberapa riwayat sahabat ada yang meminum darah bekamnya Nabi. Jadi Nabi bekam. Kemudian Nabi perintahkan sahabat, ada 2 orang sahabat disebutkan dalam kitab Isabah, ketika Nabi perintahkan membuang, mereka tidak buang, justru diminum. Abdullah bin Jabir sama Malik bin Sinan, 2 orang ini yang pernah minum darahnya Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Jabir dengan Malik bin Sinan. Nabi bilang ini dibuang. Diambil darahnya Nabi SAW, bukan dibuang, dilihat tidak ada orang, diminum. Ternyata ada sahabat yang melihat. Maka sahabat ini datang menemui Nabi Muhammad SAW, melaporkan, ya Rasulullah, darah yang engkau perintahkan untuk dibuang ternyata tidak dibuang, justru diminum. Maka Nabi memerintahkan memanggil sahabat tersebut, yaitu Abdullah bin Jabir atau Malik bin Sinan. Ini 2 riwayat ini ada. Kemudian Nabi bertanya, apa benar kalian tidak membuang darahku?
Maka dikatakan benar ya Rasulullah. Terus apa yang kalian lakukan? Kami minum. Nabi katakan apa? Lan yadkhulun nar man khalata dami damah. Gak akan masuk neraka orang yang darahnya bercampur dengan darahku, kata Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat yang lain ada namanya Ummu Aiman. Ummu Aiman ini mengasuh Nabi SAW. Nanti menikah dengan Zaid bin Harithah. Punya anak namanya Usama bin Zaid bin Harithah. Jadi Nabi sangat sayang kepada Ummu Aiman. Karena Nabi diasuh dari kecil. Sehingga Nabi katakan dalam hadis, Ummu Aiman ummi ba'da ummi. Ummu Aiman itu adalah ibuku setelah ibuku. Nabi pernah keluar, diriwayatkan oleh Imam Hakim yang lahir 321 Hijriah, meninggal 405 Hijriah, dalam kitabnya Al-Mustadrak. Nabi keluar tengah malam buang air kecil. Pada waktu itu sudah ada semacam kendi. Nabi kencing di situ. Kendi. Kemudian Nabi biarkan itu kendi, tidak ditumpahkan itu air kencing. Di malam hari tiba-tiba Ummu Aiman keluar, haus, cari air tidak ada. Pas keluar lihat ada kendi penuh dengan air, dipikirnya air minum. Akhirnya diminum itu, diminum. Bahkan dalam riwayat minumnya hampir habis. Itu air itu hampir habis. Nabi Muhammad SAW beliau keluar di waktu subuh, beliau melihat kendi tersebut sudah habis airnya. Padahal isinya air kencingnya Rasulullah SAW. Nabi panggil, ya Ummu Aiman. Ummu Aiman datang. Kemana nih air di sini? Kata Ummu Aiman, sudah diminum ya Rasulullah. Kata Nabi, sudah diminum habis. Ya. Engkau tahu itu apa? Kata Ummu Aiman, rasanya enak. Rasanya enak. Jangan dipraktek ini. Nanti kencing ditaruh di pinggir rumah, nanti nauzubillah min zalik, kencingnya kita najis. Najis mutawassithah. Tapi Nabi Muhammad SAW beda. Kata Nabi apa? Itu air kencing. Ummu Aiman mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak merasakan air itu seperti air kencing. Kemudian Nabi katakan, perutmu tidak akan sakit seumur hidup karena sudah minum air kencingnya Nabi Muhammad SAW. Ada riwayatnya ini, ada riwayatnya. Jadi jangan samakan Nabi Muhammad SAW dengan manusia biasa. Al-bashar laisa kal-bashar. Pepatah mengatakan dalam kitab Maulid, beliau al-bashar, Nabi Muhammad jenis manusia, tapi laisa kal bashar, tidak seperti manusia biasa. Contoh konkret. Imam Malik yang lahir 93 Hijriah, meninggal 179 Hijriah, punya kitab Al-Muwatta. Dalam kitab Al-Muwatta itu ada riwayat Nabi punya puasa khususiyah, puasanya 3 hari baru berbuka. Puasanya 3 hari baru berbuka. Jadi awal puasa, hari ketiga maghrib baru buka puasa. Itu khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Beberapa sahabat ingin mengikuti puasa tersebut. Namanya Saumul Wisol. Puasa Wisol namanya. Ternyata mereka coba, hari ke-1, hari kedua sudah tepar. Tidak makan, tidak minum. Nabi Muhammad SAW masih kuat. Bahkan dalam posisi lagi jihad fisabilillah, tidak ada itu nampak kelelahan, padahal puasanya 3 hari tidak makan. Namanya puasa wisol. Disebutkan dalam sarah kitab Al-Muwatta oleh Imam Malik bin Anas. Dalam kitab Al-Muwatta disarahkan oleh Syekh Yusuf Al-Kandahlawi, ulama India, pengarang kitab Hayatus Sahabah. Kemudian dipanggil ini sahabat, kalian puasanya mengikuti puasaku yang 3 hari itu? Iya ya Rasulullah. Kata Nabi, jangan ikut seperti itu. Kalian ikut yang saya ajarkan saja. Kalau itu khusus untuk saya.
Kemudian Nabi SAW bersabda, "Ana lastu ka hayatikum." Saya ini tidak seperti kalian, beda. Saya ini tidak seperti kalian. Abitu inda rabbi yut'imuni wa yasqini. Saya kalau di malam hari tidur, yang memberikan makan kepada saya Allah. Yang memberikan minum kepada saya Allah. Makna di sini adalah Allah mengirim malaikat membawa makanan surga. Ada kitab namanya Dhahairul Ukhba fi Manaqibi Dzawil Qurba. Dalam kitab tersebut mengatakan Nabi kita Muhammad SAW sering diantarkan makanan oleh malaikat dari surga. Sering Nabi makan. Nabi Idris alaihissalam disebutkan oleh Al-Imam Ibn Katsir dalam kitab Qasasul Anbiya. Beliau punya puasa sunnah namanya Saumu Dahr. Saumu Dahr. Puasa seumur hidup. Jadi setiap hari puasa sampai meninggal dunia. Nabi Idris alaihissalam. Caranya sama. Maghrib buka seperti itu. Tapi setiap hari. Beliau berbuka puasa, sebelum waktu berbuka puasa sudah ada hidangan. Makanan surga. Beliau makan. Besoknya buka puasa sudah ada hidangan. Ada yang bertanya, ini dari mana? Kata Nabi Idris, nanti sebentar lihat yang bawa makanan. Ternyata tiba-tiba yang bawa makanan wajahnya bercahaya, pakaiannya putih. Dikasih makanan kepada Nabi Idris. Nabi Idris bertanya, engkau siapa? Man anta? Dia sebutkan, saya malaikat. Nah, jadi makanannya dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Allah Idris alaihissalam. Nah, puasa yang boleh kita lakukan yang paling bagus kalau untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengajarkan puasa Senin Kamis. Su'ila an saumi yaumal isnin qala dzaka yaumun wulidtu fi. Di hari Senin saya dilahirkan, makanya saya puasa sunnah hari Senin. Kalau Kamis adalah hari di mana diangkat amalan. Fa uhibbu, maka saya senang amalan saya diangkat, wa ana shaim, dan saya dalam keadaan berpuasa, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada puasa Nabi Daud. Ahabbus siyam ilallahi subhanahu wa ta'ala siyamu Daud. Puasa-puasa yang paling Allah cinta puasanya Nabi Daud. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Puasa satu hari, kemudian besoknya berbuka, selang-seling, kemudian puasa lagi, berbuka lagi. Itu puasa Nabi Daud. Jadi masing-masing lihat kemampuan diri, kira-kira mana, jangan paksa. Jangan ibadah pakai hawa nafsu. Sekali tahajud ambil yang banyak rakaatnya. Sekali sholat sunnah lagi semangatnya, baca Yasin Al-Muluk rakaat pertama, Yasin Al-Muluk as-Sajdah. Besok libur sampai 1 tahun. Makanya amalan itu dilihat kualitas bukan kuantitas. Allah sebutkan ahsanu amala, bukan aktsaru amala. Ya. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Enggak ada aktsaru amala dalam Al-Qur'an. Allah sebutkan kualitas amal. Makanya Nabi isyaratkan ahabbul a'mali ilallahi subhanahu wa ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cinta itu adalah yang kontinu. Dia sedikit tapi berkualitas dan terus menerus. Itu amalan yang paling Allah Ta'ala suka. Terakhir saya tutup, Sayyidina Ali mengatakan, alaikum bil ihtimam. Hendaklah kalian perhatikan kualitas amal, bukan jumlahnya. Itu wasiat dari Imam Ali bin Abi Thalib. Hendaklah memperhatikan kualitas amal, bukan jumlahnya. Jumlahnya banyak, berantakan, percuma. Tapi sedikit berkualitas akan memberikan natijah, hasil yang baik. Gitu. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqa ma'suma wa la tajal minna wa la minna syaqiya wa la mahruma. Allahumma nadzi qulubana an ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.